العظيم لرضاء الله تعالى بالحضرة النبي صلى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من لا تخصص الله روحي مؤلف هذا الكتاب بالحضرة النبي. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian kitab Asrarus Shalah yang membicarakan tentang ilmu fikih, rahasia-rahasia dalam salat. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-26 ya, salah 26 Rajab. Jadi hari Kamis kena itu tanggal 27. Nah, berarti sebentar lagi, beberapa hari lagi bulan Rajab ini akan meninggalkan kita dan kita masuk ke bulan Sya'ban dan Ramadan. Oleh karena itu, mumpung kita berada di bulan Rajab ya, ada amalan-amalan yang mesti kita kerjakan, terutama pada Jumat terakhir ya, Jumat yang akan datang ini kan Jumat terakhir bulan Rajab. Namun berbetulan kita ada surat edaran untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Ini kayak apa caranya nih? Padahal amalan di situ bulan Rajab daripada terakhir hari Jumat, di situ ada amalan-amalan penting ya. Namun kalau misalnya kita kada bisa juga, nah apa boleh buatnya ya kah? Pasrah ya kita ya. Kita hendak melawan asal kada mungkin juga, tapi hendak Jumat tuh kira-kira bebenyaman ya kah? Begini depan ya. Jangan sampai mic tuh jangan sampai keluar ya kah, di dalam aja. Nah, kalau kita harus jaga jarak ya kah, nah, jangan berkerumun, itu yang kita harapkan. Baik, kita akan masuki pelajaran kita pada malam hari ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Adapun
Kita ulang sedikit lah karena kemarin kada habis. Adapun syarat sah sembahyang itu 9 perkara. Pertama, Islam. Yang kedua, mumayyiz, artinya bisa membedakan antara baik dan buruk. Yang ketiga, mengenal fardunya. Fardu yang akan dikerjakan itu fardu apa? Fardu maghrib kah, isya, subuh, zuhur, asar. Yang keempat, syarat sah salat membedakan fardu daripada sunnah. Artinya bisa membedakan antara fardu atau rukun. Sunat-sunat. Sunat itu ada sunat abad, ada sunat hayat yang kemarin sudah kita bicarakan. Kelima, mengenal masuk waktu dengan yakin atau dengan zon, sangka-sangka. Yang keenam, menghadap kiblat dengan yakin atau dengan sangka-sangka. Yang ketujuh, menutup aurat. Yang kedelapan, suci badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Suci badan dari hadas kecil dan hadas besar. Kesembilan, suci badan dan kain dan tempat sembahyang daripada najis yang tiada dimaafkan daripadanya. Itulah syarat sah sembahyang. Kemudian adapun yang membatalkan sembahyang itu 15 perkara. Yang membatalkan sembahyang itu 15 perkara. Pertama, kedatangan hadas. Kedatangan hadas, ya kah? Baik misalnya takantut, ya kah? Mengentut ujar orang, umpai. Atau misalnya tepecirit bisa juga, ya kah? Misalnya ya, sakit parut misalnya tepecirit. Nah, sama bahadas juga tah. Atau misalnya keluar apa namanya? Daging ulat karmi gatal, ya kah? Bagatelan burit. Lalu keluar kan yang gatal itu pasti anunya apa? Ulat karmi itu keluar, mesti masuk lagi. Nah, batal juga tuh. Batal juga keluarnya kepalanya masuk lagi. Membatalkan juga itu. Sama jadi dengan tak kantut tadi, ya kah? Tak keluar sesuatu daripada salah satu dua jalan. Kedua, yang membatalkan sholat, kejatuhan najis yang tiada dimaafkan. Kejatuhan najis yang tiada dimaafkan. Parahatan sembahyang misalnya digugurui tai cacak. Nah, ya kah, tai cacak itu misalnya basah, ya kah? Nah, terkecuali kita segera menghilangkan. Misalnya di serban kita gugur tai cacak, kita lepas serbannya, ya kah? Nah, bisa. Namun kita melihat, ya kalau kada melihat bang, kada kawai, ya kah? Kada melihat. Jujuk dua pak gugur misalnya tak cacak di baju, sakanya dikibas, ya kah? Belepotan, berarti batal kita. Nah, lain misalnya apa? Tai cacaknya itu apa? Kering. Gugur di baju kita, lalu kita kibah itu hilangnya kada ada bebekas. Nah, itu teruskan aja sholatnya. Berarti sah-sah aja, ya kah? Karena tai cacaknya tadi kering, lain yang basah. Amun yang basah kita kibas lalu belepotannya. Nah, berarti kita batal. Lain misalnya darah nyamuk aja, ya kah? Darah nyamuknya sedikit, kada apa-apa. Darah pempijit misalnya sedikit, kada apa-apa, ya kah? Asal jangan sengaja aja kita miciknya, ya kah? Nyamuk misalnya berhinggap, ya kalau kita tapak, napak berhimat, ya kah? Lalu berdarahnya, nah itu kada bisa dimaafkan, ya kah? Kita kada menapaknya juga, ya kah? Kita hawa-hawa misalnya terabangnya kan bisa aja, jangan tapak di awak. Itu darah. Jadi yang tiada dimaafkan itu maksudnya, ya kah? Kayak anu tadi,
tai cacak nang banyak. Tadi kan tai cacak itu kan banyak istilahnya, balepotan misalnya. Nah, lain misalnya kering. Atau misalnya darah nyamuk tapi banyak, sama kada dimaafkan juga. Kecuali misalnya darah kutu yang sedikit aja ya kah, bebayanya kelihatan. Nah, itu kada apa-apa, dimaafkan katanya. Kemudian yang ketiga yang membatalkan sembahyang terbuka aurat. Terbuka aurat. Ya kah? Baik dengan sebab ditiup angin kah? Ya kah? Atau dan sebagainya. Pokoknya terbuka aurat itu membatalkan sholat kalau tidak segera ditutup. Ya kah? Kalaunya segera ditutup itu tidak membatalkan. Yang keempat yang membatalkan sembahyang berpaling dada dari kiblat. Berpaling dada dari kiblat, ya kah? Bahereng-hereng ya, apakah ya kah apa kanan diselek misalnya kayak gitu nata balik anak dadanya taubah pada arah kiblat batal juga. Bagaimana jangan misalnya orang di dalam sembahyang di kapal lain lagi itu urusannya ya kah? Hanya asal Allah takbirnya itu menghadap kiblat sudah itu paling terserah lagi ya terus itu di kapal bahari ya kah kita naik kapal bahari ke Puruk Cahu mas sudah menghadap kiblat yang pertama tuh ya kah sudahnya itu paling kenapa ya amun kasih nata paling juga kita kada bisa kayak itu ya kah bagarak benar kita kayak itu kayak kompas karena kita kayak kompas karena. Nah ini yang kada apa-apa ya kah nang di tempat biasa kalau dadanya paling pada terubah pada arah kiblat, nah itu batal. Yang kelima menyenghaja makan atau minum. Menyenghaja makan atau minum. Bagaimana kisahnya ini menyenghaja makan atau minum? Rupanya orang ini sembahyang atau habis makan sembahyang ya kah bakumur kada basikat gigi kada lalu parhatan sembahyang nang di salah gigi keluar ya kah salah gigi keluar sabiji nasi misalnya lalu ditaguknya batal. Atau misalnya bekas gulaan ya kah kada bakumur parhatan sembahyang ada rasa manis tagoknya batal. Asa rasa manis ya kah? Rasa manis nih tagoknya batalamnya. Sama dengan minum karena ya kah? Nah, jadi caranya misalnya ada nasi misalnya ya kah? Parhatan nang sembahyang teh keluar biji nasi ya kah? Dari salah gigi dikeluarkan ya, keluarkan pada muntung. Jangan ditaguk. Namun ditaguk batalnya. Jangan juga dianukan gitu, ya gitu jangan juga ya kah? Pokoknya dikeluarkan ya ambil dengan tangannya kada batal juga ya kah? Kada bergerak banyak juga. Itu caranya. Kemudian yang keenam membatalkan sholat berkata-kata dengan sengaja. Berkata-kata dengan disengaja. Satu huruf yang memberi paham atau dua huruf batal ya kah? Bapander ya kita. Yang ketujuh memutuskan niat. Ya kah hendak bampih sembahyang misalnya halatan sholat, aku hendak ampih sembahyang, nah ya sudah ya kah. Batal sembahyang. Yang kedelapan menta'likan memutuskan niat dengan sesuatu. Menta'likan niat ini artinya bata'aluk ya kah bata'alik isinya aku misalnya paratan sembahyang. Lalu aku ada turun hujan aku ampih sembahyang ya kah? Bas turun hujan ampih aja sembahyang batal ya kah? Ini sudah itu. Sudah berniat berdahulu. Aku paratan sembahyang namun turun hujan karena hujan aku ampih sembahyang. Ampih ya kah? Mau turun hujan batal ya sembahyangnya. Itu bataluk namanya. Kesembilan memutuskan rukun sebelum sempurna. Memutuskan rukun sebelum sempurnanya. Artinya misalnya orang ya kah hendak ruku kah belum pas lagi dengan sudah berarti sama dengan
memutuskan rukun tadi belum sempurna lagi kedudukannya ya kah, belum merata bujur sudah bangkitnya, berarti kah sama dengan memutuskan rukun sebelum sempurnanya. Ke-10 memperbuat perbuatan yang banyak pada uruf pada kebiasaan seperti melompat yang keji dan bergerak-gerak atau memalu memukul kita atau melangkah 3 kali berturut-turut, nah itu batal. Ke-9 yang membatalkan sholat berdehem-dehem. Berdehem-dehem, kada ada sebab aja berdehemnya, ya kah? Kada ada sebab, artinya kalau misalnya ada sebab, misalnya kan membaca Fatihah tak ganggu, anunya suaranya kada keluar lalu berdehem, itu kan ada sebab. Karena amun ini ayat jangan dibaca lalu binaparo, dan kayak apa kayak itu, ya kah? Batal sembahyang dengan sebab berdehem tadi. Kalau misalnya paro ya kah? Nah, apalagi misalnya imam nang paro nang di belakang berdehem, kada ada kaitannya, kada ada hubungannya, ya kah? Di belakang berdehem batal sembahyangnya. Yang bisa berdehem tadi, misalnya kayak tadi kan anak membaca walad itu kata sandat, berdehem ya dahulu ya kata sandat, mau kada keluar kayak apa? Berdehem kada apa-apa. Nang dibaca rukun ya kalau, nah rukun kan Fatihah itu kan rukun. Sabiji huruf aja kada sempurna rukun kan kayak apa kisahnya? Ada sah sembahyang ya kah? Kada apa-apa berdehem. Atau tertawa, kelikik tertawa ya kah? Amun senyum kada apa-apa aja ya kah? Mesa amun senyum kada apa-apa, amun sudah berbunyi, nah ya. Atau menangis, ingui-ingui menangis ya kah? Ada tanah sujud misalnya, ingui-ingui menangis ya kah? Kalinya dahi rupanya sujudnya di anu kalau di apa namanya nih, di bambu paring tuh nah ya kah? Ya, pas sujud tagapit dah ingui-ingui nangis. Batal juga ya kah? Menangis tadi ya kah? Yang keluar suara, nah tertawa tadi yang keluar suara juga, menangis keluar suaranya ya kah? Nah, amun kada keluar suara ya kah? Misalnya keluar air banyu mata aja keluar suara kada apa-apa aja ya kah? Tertawa tadi misalnya tapi kada menang kada berbunyi, mesam kuring-kuring aja kada apa-apa ya kah? Nah. Kemudian yang ke-12 menambah rukun, batal juga menambah ya kah? Ke-13 maitikotkan suatu rukun daripada rukun sembahyang itu akan sunat. Nang semestinya rukun dipadakannya sunat misalnya. Nah, batal juga. Kemudian yang ke-14 yang ke-14 murtad. Murtad ini kalau keluar dari Islam. Yang ke-15 memindahkan rukun fi'li. Memindahkan rukun fi'li. Dipindahkannya. Nah, itu dapat membatalkan sembahyang. Tadi ada 15 perkara ya kan? Sambil lagi ngatakanlah kita nih. Kemudian adapun yang makruh di dalam sembahyang itu amat banyak juga. Setengah daripadanya sembahyang serta ingin pada makanan yang hadir ya kan? Sembahyang serta ingin pada makanan yang hadir, artinya makannya sudah tak bakaut nasi, sembahyang parut kelorok-kelorok ya, bawa makan dulu, terkecuali ini ada terkecuali waktunya hendak habis sudah ya kah? Amun dia bawa makan ya habis waktunya tak keluar, nah ayo sembahyang. Amun masihnya apa waktunya masih panjang, makan dulu ya kah? Jangan sampai nasi sudah bakaut ya kah? Parut gelorok-gelorok bawanya sembahyang. Nah itu makruh. Makruh artinya hendak makan bawa sembahyang dulu. Nah. Dan bersandar pada umpama tiang, makruh juga sembahyang sambil bersandar.
Ya kah? Sembahyang sambil menyandar di tiang, makruh juga. Dan mendahulukan sebelah kaki. Kaki ini tak dahulu utama atau maju sadap sabalah. Kaki tak maju sabalah batal apa makruh juga, bukan batal lah, makruh. Dan menutup dua tapak tangan ketika takbir dan sujud. Bertutupan kayak itu takbir ya kan, Allahu Akbar, baganggam kayak itu, kayak itu juga sujud misalnya, nah itu makruh juga. Dan sembahyang di dalam hammam ini kamar mandi aja kita, atau wadi jurang, dan berpaling muka ke kanan dan ke kiri, ya kah? Sambil sembahyang manut ke kanan, manut ke kiri baju janak, ya kah? Makruh juga. Dan menyertai makmum akan perbuatan imam, ya kah? Baimbai, makruh juga. Baimbai, ya kah? Imam nih belum tuntung lagi sudahnya bergerak, ya kah? Nah itu baimbai ngarannya. Padahal yang dimaksud baimaman itu ya kah? Habiskan gerak imam dulu. Misalnya Allahu Akbar berdiri, anyar makmum berdiri di belakang. Kadang sudah bergerak sedikit, lo bergerak jauh di belakang. Nah itu baimbai ngarannya. Kada baimaman tapi baimbai, sembahyang baimbai. Itu makruh juga, ya kah? Dan jahar menguatkan bacaan di belakang imam, ya kah? Ini di belakang imam bacaannya senyaring benar pada imam, ya kah? Makruh juga. Dan sembahyang pada jalan raya, makruh juga. Dan tempat menyembelih binatang, makruh juga. Dan sembahyang di kubur yang suci, makruh juga. Dan sembahyang tatkala hendak tidur, hendak kuring sembahyang, ya kah? Jadi sembahyang sambil sembahyang kantuk-kantuk aja nah rijut ya kah? Nah makruh juga. Dan sembahyang serta menahan hendak berak, hendak bahera, ya kah? Di bawah sembahyang kada baherakan dulu, ya kah? Nah, atau hendak misalnya hendak kentut atau hendak kencing, atau kentut, nah makruh juga. Jadi sembahyang sambil menahan hendak buang angin, ya kah? Dan menyapu muka daripada debu. Paratan sembahyang nih menyapu muhanya disapunya, ya kah? Nubat apa makruh juga. Dan jahar pada tempat sir, banyaring pada tempat yang bagemet, ya kah? Sembahyang siang banyaring, ya kah? Mbak sembahyang malam bagemet. Nah itu makruh. Dan sir pada tempat jahar, ya kah? Mbah, ya kah? Malam bagemet, mbak siang banyaring, kan salah, hanya luput, ya kah? Aturan malam tuh nang banyaring, siang bagemet. Nah ya kalau dan bertekan pinggang, bakacak pinggang di kita sembahyang. Dan menguap, makruh juga, ya kah? Sembahyang sambil kuap, ya kah? Nah. Dan sembahyang dengan bersegera-segera, udah kita buru-buru kah? Nah itu makruh juga. Dan gopoh, ya kah? Gopoh, buru-buru juga sama kah? Kurang lebih. Gopoh hendak tuntung sembahyang nih, ya kah? Laju benar ya kita. Dan berdiri dengan kaki sebelah, makruh juga. Berdiri kaki sebelah, ya kah? Sebelah ini istirahat modelnya, ya kah? Sebelah jangan berdiri, nah makruh juga. Dan merapatkan dua kaki ketika berdiri, rapat, makruh juga.
Para kisah kah? Kisah berapa? 47 kah? Oh, masih belum. Dan mengangkatkan kepala atau terlalu tunduk pada ketika ruku. Mengangkatkan kepala atau terlalu tunduk pada ketika ruku, ya kah? Ruku itu kan biasa rata, ya kah? Ini tak tunduk benar kayak itu nah. Atau tak kecagat tak benar, ya kah? Tangkat benar kepala. Nah, makruh juga. Dan duduk antara dua sujud dan membalikkan tapak tangan ketika salam. Ketika hendak salam lalu dibaliknya tangan ke itu. Ya kah? Belum tuntung lagi, ya kah? Nah, lalu hendak salam lalu baliknya kayak itu. Misalnya, ya kah? Innaka Hamidum Majid, lalu najarnya berbalik tangan sebelum salam nih, ya kah? Assalamualaikum, supaya nyaman kalau sapuannya lah. Nah, makruh juga, makruh. Dan tiada menghantarkan hidung ketika sujud. Tiada menghantarkan hidung ketika sujud, makruh juga, ya kah? Ujar Habib tuh ada juga, ya kah, nang pakai masker jadinya makruh juga. Kita sembahyang pakai masker itu udah makruh jadinya. Kalau hidung ini kan tak kada anu ka lantai. Tapi kan kira-kira itu tuh kada apa-apa, ya kah? Kada apa-apa, ada kita kan darurat ngarannya, kita disuruh bermasker. Nah, jadi kan darurat ngarannya, kalau darurat itu jangankan yang anu, ya kah, ibaratnya haram gen boleh kalau karena darurat tuh. Kalau darurat kecuali kada apa-apa bermaskernya misalnya sembahyang bermasker, tapi kada ada apa-apa tuh, ada kita ini kan zona hitam jadi, ya kah, kada merah lagi hitam. Nah, harus bermasker, ya kah? Nah, selain pulang itu, ya kah? Kemudian meninggalkan bacaan yang sunat di dalam ruku dan i'tidal. Meninggalkan bacaan yang sunat di dalam ruku dan i'tidal dan sujud antara dua duduk. Tertinggal lah, talangkah nih. Meninggalkan bacaan yang sunat di dalam ruku dan i'tidal dan sujud antara dua sujud, duduk antara dua sujud. Jadi bacaan-bacaan itu bacaan yang di waktu ruku, ya kah, waktu i'tidal, waktu sujud, waktu antara dua sujud, ditinggalkan bacaan-bacaan itu tuh makruh juga, ya kah? Meninggalkan bacaan-bacaan tuh, bacaan sunat, ya kah? Itu makruh hukumnya. Dan meninggalkan sholawat yang sempurna di dalam tahiyat akhir, makruh juga. Dan meninggalkan rahmatullahi ketika salam, ya kah? Assalamualaikum warahmatullahi. Ini hanya assalamualaikum, gitu aja. Tinggalnya warahmatullahnya itu makruh juga. Dan meninggalkan doa iftitah, makruh juga. Dan auzubillah, makruh juga. Dan ayat atau surat dengan tiada uzur, ya kah? Dengan tiada uzur. Maksud uzur itu apa? Misalnya amun kita baca misalnya doa iftitah lalu kita kada sampat baca Fatihah, uzur ngarannya, ya kah? Misalnya kita tamasbuk sedikit lah tadudi pada orang, Allahu Akbar, lalu kita membaca doa iftitah, Mas Nawawi Jatuh Bid'ah kada sawat tuntung kita membaca Fatihah, berarti itu ujur karena, ya kah? Jangan dibaca tadi doa iftitah, lebih baik membaca Fatihah yang rukun. Nah, itu ujur karena. Ini tidak ada ujur, ya kah? Kada ada ujur. Meninggalkan tadi itu kada ada ujur. Dan membaca surat pada rakaat yang ketiga
atau yang keempat makruh juga ya kah, rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat dibacanya surat itu makruh. Dan menghantarkan tangan ke mulut dengan tiada hajat makruh juga. Menghantarkan tangan, mandak tangan ke mulut ya kita kada ada hajat. Ya kah? Kada ada hajat. Lain misalnya menguap maka ada itu ditutup ya kah? Dan meninggalkan doa tahiyat akhir. Meninggalkan doa tahiyat akhir ya kah? Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu dan seterusnya sampai habis. Dan barang sebagainya. Nah, kira sampai di sini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya kita kau mengerjakannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, jemaah tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.